Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Guru Sederhana. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembahasan soal-soal persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel bagian kedua. Mata pelajaran matematika wajib kelas 10 semester ganjil. Tonton sampai akhir. Oke, untuk selanjutnya adalah soal nomor 7 lanjutan dari video sebelumnya. Batas X yang memenuhi pertidaksamaan mutlak 3x plus 5 kurang dari 13 adalah A, B, C, D, atau E. Oke, langsung saja kita bahas. Untuk bentuk soal ini berarti sesuai dengan bentuk mutlak Fx kurang dari C dengan penyelesaian min C kurang dari Fx kurang dari C. Maka jelas untuk mutlak 3x plus 5 kurang dari 13, C-nya kan 13, berarti min 13 kurang dari Fx-nya kan 3x plus 5. Kurang dari C berarti kurang dari 13. Selanjutnya, di sini kita akan menentukan nilai X untuk bagian yang tengah di sini. Nah, di sini kan 3X plus 5. Nah, plus 5-nya ini harus menjadi 0, sehingga harus dikurangi dengan 5. Nah, jika bagian tengah dikurangi 5, bagian kiri juga dikurangi 5, bagian kanan juga dikurangi dengan 5. Kita hitung, min 13 min 5, berarti hasilnya adalah min 18 kurang dari 3x plus 5 min 5 kan oke, berarti di sini kan 0, berarti tersisa 3x saja, kurang dari 13 dikurangi 5, 8. Min 18 kurang dari 3x kurang dari 8. Nah, di sini bagian tengah masih 3x, harus menjadi x, maka harus dibagi dengan 3. Tengah dibagi dengan 3, kiri dan kanan juga dibagi dengan 3, jadi adil semuanya bagi 3. Berarti min 18, di sini kan min ya, min 18 dibagi 3 kurang dari 3x bagi 3 kurang dari 8 dibagi dengan 3. Min 18 per 3 berapa? Min 6 kurang dari 3x dibagi 3 adalah x kurang dari 8 per 3. Oke, jadi batas-batas x adalah min 6 kurang dari x kurang dari 8 per 3. Jelas jawabannya adalah yang A, udah kan? Oke, lanjut untuk soal nomor 8. Batas-batas X yang memenuhi pertidaksamaan mutlak 6 min E kurang dari sama dengan 9 adalah apakah A, B, C, D, atau E? Oke, langsung saja kita bahas untuk soal nomor 8. Nah, bentuk soal ini sesuai dengan bentuk mutlak Fx kurang dari sama dengan C dengan penyelesaian min C kurang dari sama dengan Fx kurang dari sama dengan C. Maka jelas di sini untuk Fx-nya adalah di sini mutlak 6 min E kurang dari sama dengan 9, penyelesaiannya adalah min C, berarti min 9 kurang dari sama dengan Fx, jelas 6 min X kurang dari sama dengan C, berarti kurang dari sama dengan 9. Nah, di sini kita lihat, min 9 kurang dari sama dengan 6 min X. Nah, bagian tengah di sini adalah 6 min X. Maka di sini untuk konstanta 6 harus dihilangkan supaya menjadi 0, berarti 6 harus dikurangi dengan 6. Nah, jika bagian tengah dikurangi 6, kiri dan kanan juga harus dikurangi dengan 6, berarti min 9 dikurangi 6 kurang dari sama dengan 6 dikurangi 6 min E, kemudian kurang dari sama dengan 9 juga dikurangi dengan 6. Tinggal kita hitung aja di sini. Min 9 min 6 berarti hasilnya adalah min 15. Kurang dari sama dengan 6 dikurangi 6 kan 0 ya, berarti tersisa min X saja. Kurang dari sama dengan 9 dikurangi 6 jelas 3. Oke, di sini kita lihat untuk hasilnya min 15 kurang dari sama dengan min X kurang dari sama dengan 3. Nah, bagian tengah di sini masih min X, yang kita cari adalah X. Sehingga di sini harus kita bagi dengan min 1. Nah, di sini untuk min 15 kita bagi dengan min 1. Min X-nya juga dibagi dengan min 1, kemudian 3-nya juga dibagi dengan min 1. Nah, kalau di sini kita bagi dengan min 1 atau dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda ketidaksamaannya di sini berubah. Awalnya kurang dari sama dengan akan menjadi lebih dari sama dengan. Diperoleh di sini min 15 min 1 lebih dari sama dengan min X, min 1 lebih dari sama dengan 3 dibagi dengan min 1. Min dibagi min adalah plus, berarti plus 15 lebih dari sama dengan min X min 1 dibagi dengan min 1, berarti jadinya adalah X lebih dari sama dengan 3 dibagi min 1, hasilnya adalah min 3. 15 lebih dari sama dengan X lebih dari sama dengan min 3. Nah, tandanya kan masih seperti ini. Nah, sehingga di sini kita akan membaliknya. 15 lebih dari sama dengan X lebih dari sama dengan min 3. Artinya kan di sini X-nya lebih dari sama dengan min 3 ya. Nah,
kita tuliskan seperti ini, min 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 15. Jadi kita tukar tempat ya di sini ya. Nah, di sini min 3-nya taruh depan, X-nya tetap di tengah, kemudian 15-nya di belakang. Nah, ini kan sama aja ya. Min 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 15. Kalau dibaca dari tengah, berarti kan X lebih dari sama dengan min 3 kurang dari sama dengan 15. Benar kan? X-nya di sini kurang dari sama dengan 15. Nah, di sini kita lihat 15-nya itu kan lebih besar dari X, artinya kan X-nya kurang dari 15. Dan X-nya itu apa? X-nya itu lebih besar dari min 3, benar ya? X-nya adalah lebih besar dari min 3. Nah, seperti itu cara penulisannya. Jadi, batas-batas X adalah min 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 15. Jadi jawabannya yang A. Oke, lanjut soal nomor 9. Himpunan penyelesaian dari pertidasamaan mutlak 2x min 3 lebih dari sama dengan 11 adalah A, B, C, D, atau E. Langsung saja kita bahas. Bentuk mutlak f(x) lebih dari sama dengan C mempunyai penyelesaian f(x) lebih dari sama dengan C atau f(x) kurang dari sama dengan min C. Nah, untuk soalnya mutlak 2x min 3 lebih dari sama dengan 11, penyelesaiannya adalah f(x) berarti 2x min 3 lebih dari sama dengan C berarti 11 atau f(x) berarti 2x min 3 kurang dari sama dengan min C berarti jadinya adalah min 11. Nah, kita selesaikan dulu satu persatu bagian ini. 2x min 3 lebih dari sama dengan 11 berarti 2x sama dengan 11 ditambah dengan 3. Terus kemudian bagian kanan berarti 2x kurang dari sama dengan min 11-nya. Di sini tetap min 3 beri ruas jadinya adalah plus 3. Nah, selanjutnya di sini 2x berarti lebih dari sama dengan 11 plus 3 adalah 14. Berarti diperoleh yang kanan 2x kurang dari sama dengan min 11 ditambah 3 hasilnya adalah min 8. Nah, yang bagian kiri 2x lebih dari sama dengan 14 berarti diperoleh x-nya lebih dari sama dengan 14 dibagi dengan 2 adalah 7. Dan yang kanan berarti x kurang dari sama dengan min 8 dibagi dengan 2 hasilnya adalah min 4. Oke, jadi untuk himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga X kurang dari sama dengan min 4 ini atau X lebih dari sama dengan 7 X anggota bilangan real. Jadi jawabannya adalah yang D, X kurang dari sama dengan min 4 atau X lebih dari sama dengan 7 X anggota bilangan real. Nah, seperti itu caranya. Lanjut soal nomor 10. Penyelesaian dari 2 dikali dengan mutlak X plus 10 dikurangi 5 lebih dari 25 adalah titik-titik. Apakah A, B, C, D, atau E? Langsung saja kita bahas. Nah, untuk bentuk soal ini sebenarnya diarahkan ke bentuk mutlak f(x) lebih dari C. Maka penyelesaiannya adalah f(x) lebih dari C atau f(x) kurang dari sama dengan min C. Nah, bentuk ini kita ubah terlebih dahulu. Kita sederhanakan. 2 dikali mutlak X plus 10 min 5 lebih dari 25. Maka di sini kita kalikan 2 kali X adalah 2X, kemudian 2 kali 10 adalah 20 di dalam tanda mutlak. Karena di sini bagian depannya adalah yang positif. Jadi tinggal kita kalikan aja. Terus kemudian lebih dari 25-nya tetap, min 5-nya kita pindah ke ruas kanan. Jadinya adalah plus 5. Sehingga diperoleh mutlak 2x plus 20 lebih dari 25 plus 5 kan lebih dari 30. Nah, seperti ini. Sudah sesuai dengan bentuk f(x) mutlak f(x) lebih dari C. Maka untuk menyelesaikannya berarti tinggal f(x) lebih dari C. Berarti f(x)-nya adalah 2x plus 20, C-nya adalah 30. Berarti 2x plus 20 lebih dari 30 atau f(x) kurang dari min C berarti atau 2x plus 20 kurang dari min C berarti min 30. 2x lebih dari 30-nya tetap, 20-nya pindah ruas jadinya adalah min 20. Nah, kita selesaikan di sini yang kanan berarti 2x kurang dari sama dengan min 30-nya tetap, 20-nya pindah jadi min 20 diperoleh 2x lebih dari 30 min 20 kan 10. Kemudian yang kanan 2x kurang dari min 30 min 20 berarti min 50. Berarti yang ini 2x lebih dari 10 jelas x-nya lebih dari 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Dan yang kanan berarti x kurang dari min 50 dibagi dengan 2 berarti min 25. X kurang dari min 25. Oke, berarti jawabannya adalah X lebih dari 5 atau X kurang dari min 25. Jawabannya adalah yang
B. Betul sekali. Nah, udah bukan? Oke, lanjut soal nomor 11. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan. Nah, mutlak 4X plus 1 per X min 3 kurang dari sama dengan 3. Nah, bagian kiri di sini bentuk mutlaknya adalah bentuk pecahan. Masih ingat ya pada video sebelumnya, apakah A, B, C, D, atau E? Langsung saja kita bahas. Untuk bentuk ini, kita ubah seperti ini dulu. Kita pisah ya, bagian pembilang dan bagian penyebut masing-masing adalah mutlak. Berarti mutlak 4X plus 1 per mutlak X min 3 kurang dari sama dengan 3. Kemudian di sini kita kalikan silang karena di sini bagian 3 kan sudah positif, tinggal kali ini aja. Berarti mutlak 4X plus 1 kurang dari sama dengan 3 dikali dengan mutlak X min 3. Nah, selanjutnya bagian kanan, ruas kanan ini kita kalikan juga di sini 3 dikali dengan mutlak X min 3 sehingga menghasilkan 3 kali X adalah 3X, kemudian 3 kali min 3 adalah min 9 dalam mutlak. Selanjutnya di sini sudah dalam bentuk mutlak Fx kurang dari sama dengan mutlak Gx. Masih ingat ya caranya ya, yaitu mutlak Fx plus Gx dikali dengan mutlak Fx min Gx kurang dari sama dengan 0. Sehingga hasilnya adalah yang satu ini ditambahkan, kemudian ini kita kalikan dengan yang satu dikurangkan. Nah, di sini tetap kurang dari sama dengan 0. Ikut ini ya, kurang dari sama dengan 0. Kita tambahkan di sini, kita buka kurungnya menjadi 4x plus 1 plus 3x min 9 dikali dengan 4x plus 1-nya tetap, kemudian di sini min kali 3x adalah min 3x, min kali min 9 adalah plus 9, kurang dari sama dengan 0. Kita hitung di sini 4x plus 3x berarti adalah 7x, 1 dikurangi 9 adalah min 8, dikali dengan 4x min 3x berarti adalah x, 1 ditambah 9 adalah plus 10 sama dengan 0. Nah, selanjutnya di sini kita buat dulu sama dengan 0 sehingga diperoleh 7x min 8 sama dengan 0, 7x sama dengan 8, x-nya berapa? 8 per 7. Nah, untuk yang satunya x plus 10 sama dengan 0 diperoleh x sama dengan berapa? Min 10. Nah, selanjutnya kita buat garis bilangan. Nah, di sini ada min 10 dan juga 8 per 7, otomatis negatif terletak di kiri, yang positif berarti di kanannya. Oke, kita lihat di sini untuk tanda ketidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan, maka untuk noktahnya di sini kedua-duanya baik min 10 ataupun 8 per 7 adalah noktahnya tertutup. Nah, selanjutnya kita uji ada daerah 1, 2, dan 3 itu daerah positif atau negatif. Nah, yang paling mudah di sini di antara negatif dan di antara positif, di sini ada 0 ya, kita masukkan di sini 7 kali 0 kan 0, 0 dikurangi 8 berarti negatif dong. Kemudian dikali dengan 0 ditambah 10 berarti 10 positif. Negatif dikali positif jelas hasilnya adalah negatif. Maka untuk di kirinya itu adalah positif, di kanannya adalah positif, selang-seling ya. Plus, min, plus kalau di sini min berarti di kirinya plus, di kanannya berarti juga plus. Nah, seperti ini. Daerah yang memenuhi yang mana? Yang ditanyakan adalah kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari, maka daerah yang memenuhi adalah daerah yang negatif. Negatif mana? Daerah yang kedua, berarti antara min 10 dan 8 per 7. Kita tulis seperti ini. Nah, inilah penyelesaiannya. Maka bisa ditulis dengan min 10 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 8 per 7. Nah, kalau bentuknya antara seperti ini, maka X-nya berada di tengah. Jadi, yang sesuai adalah yang A. Nah, semoga bisa dipahami ya. Oke, terakhir adalah soal nomor 12. Nah, pintu air Manggarai merupakan bagian dari sistem pengendalian banjir di Jakarta. Fungsi pintu air ini adalah mengalirkan air Sungai Ciliwung ke bagian luar Jakarta. Ketinggian air di pintu air Manggarai dipertahankan sampai 750 cm. Akibat pengaruh cuaca, ketinggian air menyimpang kurang dari 80 cm. Tentukan interval perubahan ketinggian air di pintu air Manggarai tersebut. Nah, ini bentuk soal cerita yang berkaitan dengan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, apakah jawabannya A, B, C, D, atau E? Langsung saja kita bahas. Nah, bentuk soal ini kita lihat. Oke, ketinggian air dipertahankan sampai 750 cm, berarti untuk bentuk mutlaknya adalah mutlak X min 750. Nah, menyimpang kurang dari, berarti kurang dari 80. Nah, bentuk mutlak Fx kurang dari C, penyelesaiannya kan min C kurang dari Fx kurang dari C, sehingga di sini min 80 kurang dari X min 750 kurang dari 80. Kita selesaikan di sini bagian tengah.
X min 750. Berarti ini supaya jadi 0 harus ditambah dengan 750. Maka bagian kiri dan kanan juga ditambah dengan 750. Nah, yang ini nggak terpakai ya. Nah, berarti min 80 ditambah 750. Berarti hasilnya adalah 670, kemudian kurang dari ini X min 750 plus 750, berarti yang ini kan 0, berarti tersisa X aja. Kurang dari 80 ditambah 750, berarti hasilnya adalah 830. Oke, interval perubahan ketinggian air adalah antara. Nah, di sini X-nya kan berada di antara ya. Jadi antara 670 dan 830 cm. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Nah, itu adalah pembahasan soal nomor 7 sampai dengan nomor 12. Semoga bisa dipahami dengan baik dan bisa bermanfaat. Cukup sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.